Nama saya Riana Frianda, NPM 170 110 170 026. Terima kasih. Halo, saya Aditya Indra Tama, NPM 17011 017 000 62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Syafira, NPM 17011 017 000 82. Perkenalkan, nama saya Febi Wahyudin Muhammad Faisal, NPM 17011 017 00096. Halo, perkenalkan, nama saya Sazwina Ragita Murhentika dengan NPM 170 110 170 100. Menurut Kaiden, birokrasi yang sudah dihinggapi berbagai masalah hingga dapat disebut sebagai malpraktik administrasi. Masalah-masalah tersebut diantaranya kinerja yang rendah, lamban, kaku, gemuk, inefisien, dan koruptif. Penyakit-penyakit inilah yang membawa dampak munculnya masalah-masalah yang lebih besar, seperti melemahnya daya saing di suatu bangsa. Di negara-negara berkembang sendiri, terutama di Indonesia, organisasi sektor publiknya juga menghadapi masalah yang sama dengan yang dikonstantiskan oleh Kaiden. Perubahan dari rezim pemerintahan otoriter ke demokratis dan dari sentralisasi ke desentralisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi tata kelola pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, baik di kota maupun di desa. Duyanto menyebutkan bahwa birokrasi publik di Indonesia berkembang menjadi birokrasi yang inefisien dan inefektif, kurang transparan dan responsif terhadap kepentingan masyarakat, pelanggan, dan terpolitisasi oleh kekuatan-kekuatan politik. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur pemerintah, baik pemerintah lokal maupun nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi salah satunya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara ontologis, perubahan paradigma government menuju governance berwujud pada pergeseran pola pikir dan orientasi birokrasi yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari perspektif desa, selama ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum responsif terhadap kepentingan desa. Desa menjadi tidak berdaya atau powerless, bukan pemain utama tapi hanya subordinasi pemerintah pusat. Diposisikan pada posisi marginal, sumber daya alamnya dieksploitasi sedemikian rupa tetapi tidak mendapatkan bagian yang sepadan. Kondisi ini membuat masyarakat desa menjadi semakin terburuk, terbelakangnya, dan miskin. Mencermati gejala-gejala tersebut, langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melakukan proses perubahan yang terencana terhadap tata kelola sektor publik kita. Perubahan yang terencana tersebut dalam kajian administrasi negara disebut sebagai reformasi administrasi. Konsep reformasi administrasi desa. Menurut Kuah, reformasi administrasi desa merupakan sebuah perubahan yang terencana terhadap A. Struktur dan prosedur birokrasi pemerintahan desa, seperti reorganisasi dan restrukturisasi lembaga pemerintahan desa. Dan B. Budaya, kinerja, dan perilaku aparatur pemerintahan desa untuk mewujudkan efektivitas organisasi pemerintahan desa untuk mencapai sasaran serta tujuan pembangunan nasional. Implementasi reformasi administrasi. Pada praktiknya, implementasi reformasi administrasi desa dapat dilakukan dengan 1. Reformasi politik, yaitu dengan merevisi desain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang belum sepenuhnya berpihak terhadap desa dan penguatan lembaga pemerintahan desa. Kedua, dengan reformasi struktural, yaitu reformasi pada aspek kelembagaan pemerintahan desa yang meliputi A. Revitalisasi visi, misi,
Tujuan dan nilai dasar pemerintahan desa. Perencanaan strategis adalah aspek penting dalam organisasi sektor publik. Visi, misi, tujuan, dan nilai dasar desa perlu ditinjau ulang karena berdasarkan pengalaman penulis selama beberapa kali terlibat dalam proyek dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menata organisasi pemerintahan desa di beberapa desa. B. Penataan struktur organisasi pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa. C. Reformasi prosedur, yaitu SOP, dan sistem pelayanan. Sebagai institusi pelayanan terdepan, pemerintah desa belum mampu memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat karena lemahnya sumber daya manusia, aparatur publik, dan sistem pelayanan. Cara ketiga yaitu reformasi kultural. Dengan mereformasi budaya, kinerja, dan perilaku aparatur pemerintahan desa sehingga lebih produktif, efektif, dan efisien. Yang keempat yaitu reformasi relasional, yaitu membangun pemerintahan desa yang memiliki kapasitas membuat jejaring dan kerjasama dengan pihak luar sehingga desa lebih berdaya guna. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor publik di Indonesia cenderung semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem administrasi negara yang memiliki sensitivitas yang tinggi dalam merespon tuntutan masyarakat dan globalisasi. Kemampuan untuk memahami realitas masyarakat hanya dimiliki oleh birokrasi yang bermental perubahan. Reformasi administrasi desa merupakan bagian dari reformasi administrasi. Selama ini, desa selalu berada pada posisi marginal dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, reformasi administrasi desa mutlak dilakukan sebagai jawaban bagi kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai upaya ke arah penguatan governance. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab 3, penataan desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa melalui perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Kecamatan Pontang merupakan salah satu wilayah yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan di Kabupaten Serang. Pemerintahan desa diharapkan mampu membentuk sistem dan struktur organisasi desa yang lebih efisien dan efektif guna terciptanya pelayanan masyarakat yang optimal, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang memuaskan dan maksimal. Penduduk Kecamatan Pontang, Desa Kubang Puji adalah penduduk asli Banten yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan petani. Di Desa Kubang Puji sendiri, kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Seiring berjalannya waktu, penduduk Desa Kubang Puji makin lama makin banyak dan berkembang, sehingga menjadi suatu desa yang berpenduduk paling padat sekecamatan Pontang. Masalah pokok pemerintahan Desa Kubang Puji. Masalah pokok yang terjadi di pemerintahan desa saat ini sudah tidak asing lagi dan sudah banyak keluhan dan kritik terhadap kualitas aparatur negara dalam menjalankan tugas sebagai abdi pemerintahan. Di dalam Desa Kubang Puji sendiri, sektor pemerintahan dianggap sangat lamban dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dirasakan ketika ada penyaluran dana hibah yang digelontorkan dari pemerintah dirasa kurang terlihat. Hanya efek sekejap mata. Selama ini belum pernah ada upaya sosialisasi, pendampingan dan pengawasan dari pihak pemerintah. Masalah yang lain yang dihadapi yaitu kualitas pelayanan publik. Masalah ini terlihat dari kedisiplinan terhadap jam kerja, rasa tanggung jawab, dan kinerja yang dianggap kurang. Karena pada proses rekrutmen masih belum dilakukan secara profesional dan masih terkait dengan hubungan-hubungan kolusi dan nepotisme. Rekrutmen pegawai masih dipandang menjadi kebutuhan proyek tahunan dan bukan sebagai kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu masyarakat mengatakan bahwa pegawai Desa Kubang Puji dalam memberikan pelayanan kurang memuaskan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Contohnya,
Proses pelayanan yang kadang berbelit-belit karena struktur organisasi yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hierarki sehingga menyebabkan timbulnya proses yang berbelit-belit. Serta penataan organisasi sebagai suatu lembaga desa masih semrawut dan tidak beraturan. Keadaan ini menjadi budaya yang buruk di kalangan aparat birokrasi pemerintahan desa. Penyelenggaraan dan pelayanan publik di daerah juga menjadi isu yang penting diperhatikan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun secara umum, kinerja pelayanan publik di daerah cenderung membaik dan banyak inovasi dalam penyelenggaraannya, yang semakin berkembang di beberapa daerah. Namun, upaya untuk mendorong percepatan reformasi pelayanan publik berkelanjutan perlu terus dilakukan. Meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik sangat pesat sejalan dengan semakin terbukanya akses mereka terhadap informasi dan ruang demokrasi yang semakin terbuka di daerah. Masyarakat menuntut akan adanya standar dan kepastian pelayanan semakin menguat. Sementara, pengaturan tentang hal itu belum memadai. Salah satu aspek yang penting untuk diatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah standar pelayanannya. Dengan adanya standar pelayanan memungkinkan untuk menjamin akses yang sama untuk warga di berbagai daerah. Penataan kelembagaan birokrasi Desa Kubang Puji. Kantor Desa Kubang Puji adalah kantor pemerintah daerah di bidang pelayanan, guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan anggaran menuju good governance, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui pelayanan yang diberikan oleh kantor Desa Kubang Puji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Desa Kubang Puji mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan berdasarkan asas otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan, serta memiliki tugas dalam penataan kelembagaannya sebagai berikut. Penataan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 bertujuan: A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa. B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Poin C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Poin D. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut perangkat daerah untuk melakukan perubahan pada pola penataan kelembagaannya yang cenderung kaku dan terlalu gemuk menjadi lebih fleksibel dalam pembagian tugasnya. Berikut ini merupakan struktur organisasi Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Dan berikut ini merupakan struktur organisasi Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang sesudah UU Nomor 6 Tahun 2014 diterapkan. Struktur organisasi perangkat daerah di Desa Kubang Puji, Pontang ini jika dibandingkan dengan sebelumnya lebih ramping. Setelah organisasi tersebut dipisahkan, maka pelaksanaan tugas akan semakin jelas. Karena selama ini terlihat dengan kondisi organisasi yang gemuk, terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara bagian satu ke bagian lainnya. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, tugas dan kewenangan yang diembankan adalah sama. Oleh karena itu, tujuan-tujuan organisasi kurang dapat tercapai secara optimal. Kesimpulan, masih banyak persoalan yang harus dihadapi oleh sektor publik di Indonesia. Dibutuhkannya sistem administrasi negara yang memiliki sensitivitas yang tinggi dalam merespon tuntutan masyarakat dan dari era globalisasi. Reformasi administrasi desa merupakan bagian dari reformasi administrasi. Selama ini, desa selalu berada pada posisi marginal dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, reformasi administrasi desa mutlak dilakukan sebagai jawaban bagi kebutuhan masyarakat sekaligus upaya ke arah penguatan good governance. Reformasi struktur dan prosedur birokrasi pemerintahan pada kantor desa Kubang Puji telah melalui banyak perubahan, terutama dalam bentuk struktural lembaga pemerintah desa. Dengan adanya perubahan struktural, kelembagaan pemerintah desa dapat memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada daerah
dalam menata organisasi yang lebih efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing, serta adanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Penataan reformasi dalam kelembagaan birokrasi merupakan salah satu langkah pertama untuk menata suatu sistem pemerintahan daerah, sehingga agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang diimplementasikan. Penataan kelembagaan merupakan hal yang fundamental dari berbagai aspek dalam menjalankan pemerintahan di Desa Kubang Puji.